Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Lama Putri. Saya mahasiswi program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang globalisasi. Materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini yaitu tentang pengertian globalisasi. Globalisasi menurut para ahli, proses terjadinya globalisasi, tanda-tanda globalisasi, aspek globalisasi, dan dampak globalisasi. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah kondisi dunia yang global, di mana terjadi peningkatan, keterkaitan, dan tergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia, melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi sempit. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Pengertian globalisasi menurut para ahli. Menurut Lawrence A. Rutherford, globalisasi adalah percepatan dan intensifikasi interaksi dan integrasi antara orang-orang, perusahaan, dan pemerintah dari negara yang berbeda. Menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia, sehingga menghubungkan antara peristiwa di satu lokasi dengan lokasi lainnya, serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya. Selanjutnya, menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Tujuannya untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Menurut Ahmad Suparman, globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu yang ada di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Selanjutnya, bagaimana sih terjadinya globalisasi? Tahap yang pertama, melalui perdagangan bangsa Tiongkok dan bangsa India. Globalisasi sudah ada sekitar tahun 1000 atau 1500 sebelum Masehi. Para pedagang dari Tiongkok dan India mulai dari negara-negara lain, baik melalui jalur darat maupun laut. Dari perdagangan ini terciptalah hubungan saling ketergantungan. Hubungan saling ketergantungan inilah yang menjadi penggerak utama perdagangan global yang membawa pengaruh globalisasi hingga saat ini. Melalui perdagangan pedagang muslim. Selanjutnya, bermula dari perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang muslim ke negara-negara Asia dan Afrika. Selain berdagang, orang-orang muslim ini juga menerapkan berbagai ilmu pengetahuan, termasuk ajaran agama Islam, arsitektur Islam, nilai sosial, hingga budaya Arab. Pada masa itu, peradaban muslim jauh lebih maju dan berkembang dibandingkan bangsa Eropa. Tahap kedua, perkembangan industri dan teknologi. Eksplorasi besar-besaran ini didukung oleh revolusi industri ini membuat negara-negara di dunia jadi saling terhubung. Penemuan mesin uap membuat bangsa Eropa lebih mudah mengirim kapal perang ke seluruh penjuru dunia, yang pada akhirnya membawa pengaruh besar terhadap penyebaran dan pertukaran budaya di dunia, tak terkecuali negara kita. Tahap ketiga, era pasar bebas. Kemajuan di bidang teknologi. Proses globalisasi selanjutnya terus berjalan berkat perkembangan teknologi komunikasi. Kemajuan teknologi komputer berkembang pesat pada tahun 1945. Buktinya, hingga pada awal tahun 2000-an mulai muncul miliaran situs di internet. Komputer juga semakin lama semakin berkembang, sampai ditemukan inovasi baru berupa laptop. Di bidang transportasi, selain kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi, kemajuan di bidang transportasi juga mendorong globalisasi di seluruh dunia, seperti pesawat yang awalnya hanya untuk kepentingan militer, sekarang sudah digunakan untuk kepentingan komersil. Terdapat beberapa tanda-tanda globalisasi. Yang pertama, meningkatnya aliran data lintas batas, meningkatnya perdagangan global, adanya desakan dari berbagai pihak untuk menyerukan keadilan internasional, meningkatnya pertukaran budaya, menyebar luasnya paham multikulturalisme dan akses individu terhadap berbagai macam budaya besar, meningkatnya imigrasi, berkembangnya infrastruktur telekomunikasi global. Terdapat aspek-aspek globalisasi. Aspek politik. Aspek globalisasi yang menyangkut pada sistem demokratisasi dan hak asasi manusia atau HAM. Lantaran dengan adanya kebebasan pada manusia untuk bertindak, perlu adanya keseimbangan yang menghargai setiap perbedaan di dalam kehidupan masyarakat. Contoh dari aspek globalisasi politik misalnya, dalam karakteristik negara berkembang, yang membatasi impor dan ekspor barang. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mutlak untuk mengembangkan produk-produk lokal. Aspek ekonomi.
merupakan perintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam sistem ekonomi global, baik menyangkut pasokan, permintaan transportasi, tenaga kerja, bahan mentah, distribusi, maupun pemasaran. Contoh aspek globalisasi ekonomi, misalnya dalam bentuk kerjasama ekonomi internasional seperti WTO, AFTA, dan China-Afra. Selanjutnya, aspek agama. Globalisasi dalam kehidupan dunia juga dapat menyentuh bagian yang sensitif daripada kehidupan manusia. Bagian tersebut adalah agama-agama, terutama yang berkaitan dengan norma, nilai, dan makna agama secara utuh. Termasuk di dalamnya adalah penyebaran agama-agama yang ada di dunia. Contoh dalam kehidupan mengenai globalisasi agama ini misalnya saja adalah perkembangan dalam sejarah agama Islam yang hadir di Indonesia sebagai salah satu bentuk globalisasi yang mana pada saat itu penyebaran agama dilakukan melalui perdagangan internasional. Aspek hukum. Globalisasi hukum adalah aspek dalam pengenalan terhadap kenegaraan di bidang hukum, sehingga setiap negara dapat menemukan dan mengklaim sistem hukum nasional secara absolut. Absolut di sini maksudnya adalah telah terjadi proses saling mempengaruhi antar sistem hukum dan tiap-tiap negara. Contoh nyata dalam ranah aspek globalisasi hukum ini, misalnya saja di Indonesia yang menganut tentang demokrasi. Aspek sosial budaya. Perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal abad ke-20. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi, kontak melalui media menggantikan kontak fisik sebagai sarana utama komunikasi antar bangsa. Kebudayaan dalam ranah kehidupan aspek globalisasi ini memberi pengaruh besar di setiap kegiatan manusia. Aspek ilmu pengetahuan. Untuk saat ini, iptek menjadi sumber kekuatan untuk mewujudkan kemakmuran. Globalisasi iptek memunculkan kesadaran pentingnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah potensi alam untuk kemaslahatan hidup orang banyak. Selanjutnya, terdapat dampak globalisasi bagi negara kita. Terdapat dampak positif globalisasi. Yang pertama, sistem pemerintahan semakin terbuka dan demokratis, mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, meningkatkan produktivitas kerja masyarakat, mendorong peningkatan gerak sosial masyarakat, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Terdapat dampak negatif globalisasi. Yang pertama, memudarnya rasa nasionalisme, memudarnya rasa cinta terhadap produk-produk dalam negeri, munculnya kesenjangan ekonomi, memudarnya nilai-nilai sosial masyarakat, munculnya benturan budaya, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pada prinsipnya, tidak ada yang salah dengan globalisasi dan peradaban modern. Faktanya, masyarakat kita banyak terbantu dengan kemudahan berkomunikasi dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, kita sebagai individu harus pintar-pintar bersikap guna, terhindar dari perilaku yang menggerus nilai, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan lokal yang kita miliki. Sekian penjelasan kali ini, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, pengucapan, ataupun salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.